Halo semua, dimanapun kalian berada, Bang Pengangguran akan selalu berdoa semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki berlimpah. Oke lah, kali ini Bang Pengangguran akan membahas sebuah film genre action yang sangat seru. Film ini berjudul A Wilderness Odyssey, di mana film petualangan satu ini menceritakan perjuangan seorang ayah rela melakukan apa saja demi menyelamatkan sang putri tercinta. Tentu saja kalian penasaran dengan alur ceritanya, bukan? Ya belum tentu dong, karena ada sebagian dari kalian sudah menonton full movie-nya. Buat kalian yang sudah menonton full movie-nya, silahkan kalian duduk dengan tenang tanpa harus mengeluarkan sepatah dua patah kata yang membuat jigong kalian berliuran. Baiklah, tanpa harus memikirkan gimana caranya dapat pinjaman pinjol, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan ada sosok bapak-bapak seperti camping di Gunung Salak. Bapak tersebut bernama Guaning. Oh, ternyata Guaning sedang dalam keadaan sedih karena kehilangan putri tercintanya. Tidak lama kemudian, datang sebuah mobil tong dengan dua laki-laki abok. Guaning yang menduga mereka adalah penculik anaknya, langsung melemparkan sebuah batu ke arah mobil tersebut. Guaning ini memiliki kelebihan yang sangat luar biasa, di mana ia bisa melemparkan batu tepat sasaran. Oleh karena itu, dua lelaki yang berada di dalam mobil pun puyeng sampai salah satu dari mereka pingsan. Lalu Guaning pun memukul salah satu lelaki di sana dan menanyakan di mana keberadaan putri tercintanya. Tanpa Guaning sadari, di belakang satu lelakinya lagi memukul Guaning sampai membuatnya pingsan 4 menit. Lalu dua lelaki tersebut langsung bergegas pergi. Guaning pun sadar mereka sudah melarikan diri. Tanpa pikir panjang, Guaning pun langsung membuka tong mobil tersebut. Rupanya benar sekali, lelaki tadi adalah sosok penculik anak-anak. Dalam tong tersebut banyak sekali anak-anak di sana. Sial sekali bagi Guaning, ia malah tidak menemukan anaknya di sana. Nasib sial Guaning bertambah lagi, di mana para polisi sekarang mulai berada di sana. Guaning yang putus asa pun cuma bisa sedih. Para polisi pun beranggapan bahwa Guaning adalah sosok pencuri anak-anak. Dan sekarang Guaning sudah berada di dalam mobil polisi. Polisi tersebut mengambil foto anaknya Guaning. Saat Guaning akan mengambil foto anaknya kembali, di sana pun terjadi sebuah keributan. Lalu Guaning pun melarikan diri dan masuk ke dalam sebuah mobil yang ada di depannya. Aneh sekali, pengendara mobil adalah sosok cewek manis yang rupanya sudah mengenal Guaning. Cewek manis tersebut bernama Tuling. Lalu Tuling pun mengajak Guaning untuk bekerja sama dengannya. Dengan mudah Guaning menolak ajakan Tuling dan menyuruhnya untuk menghentikan mobil. Tanpa Guaning ketahui, rupanya polisi masih mengejarnya. Lalu Tuling akan membantu mencari putrinya jika ia ingin bekerja sama dengannya. Karena sutradara yang memerintahkannya, Guaning pun harus setuju dan ikut Tuling. Tujuan mereka pun sampai. Tuling ternyata dibawa Guaning ke sebuah perusahaan yang bernama Aladin. Wah, Aladin gak tuh? Senggol dong. Sesampainya di dalam sebuah ruangan, Tuling mengatakan bahwa ia sudah menemukan anak Guaning yang hilang. Namun sial sekali, ada 5 gambar anaknya yang begitu mirip. Tuling pun mengatakan dari 5 gambar tersebut ada salah satu anaknya Guaning. Karena sudah 6 tahun Guaning tidak bertemu dengan anaknya, tentu saja ia tidak mengenali yang mana anaknya tersebut. Tuling pun memberi sebuah ide, yaitu dengan mengetes DNA. Namun tentu saja yang gratis itu cuma air mentimun saat acara resepsi berlanjut. Tuling pun mengajak Guaning untuk membunuh seseorang. Lalu Tuling memperlihatkan sebuah live streaming seorang anak remaja bernama Kong Wen, di mana Kong Wen sedang menceritakan novel buatannya sendiri yang berjudul Pembunuh Dewa. Yang anehnya, novel yang diceritakan oleh Kong Wen sangat mirip dengan mimpi Guaning. Pada saat ini Kong Wen sedang menceritakan penyakit yang dideritakan oleh karakter utama bernama Redman. Aneh sekali, 5 sosok pembawa acara mengalami sakit yang sama. Dan inilah tujuan Tuling mengajak Guaning untuk bekerja sama membunuh Kong Wen, supaya Limu tidak merasakan sakitnya lagi setelah novel Kong Wen berhenti. Apa yang ditulis oleh Kong Wen selalu sama dengan kehidupan nyatanya, sampai ia begitu yakin terhadap semua yang terjadi. Bagi Limu, Kong Wen seperti malaikat maut baginya, karena ia sangat takut jika Kong Wen menulis cerita tentang kematiannya. Maka dari situlah Limu sangat ingin Kong Wen ganti alam. Di perusahaan Aladin ini mereka sudah memiliki 3 manusia hebat. Ada yang memiliki kekuatan kebal, ada yang bisa mengeluarkan listrik, dan ada juga jika melemparkan sesuatu selalu tepat sasaran, yaitu Guaning. Oh, ternyata Tuling sudah lama memata-matai Guaning. Dari banyaknya yang lain, cuman Guaning yang terpilih untuk bisa menyelesaikan misi. Dan setelah itu, Tuling akan memberikan apapun yang Guaning mau. Karena tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan putrinya, ia pun harus terpaksa ikut membantu Tuling.
Beberapa hari kemudian, Guaning sudah terlihat ganteng karena sudah pangkas. Ia pun sedang menuju ke lokasi Kong Wen. Guaning pun selalu menulis mimpinya di sebuah buku catatan. Bisa kita lihat Kong Wen yang sudah dewasa masih saja suka main sama anak-anak. Mungkin saja ia memiliki sebuah watak kekanak-kanakan. Di perpustakaan, Guaning yang sedang asik baca sebuah buku tiba-tiba dihampiri oleh Kong Wen. Lalu Kong Wen pun menanyakan, kenapa kamu selalu mengikutiku? Guaning pun menjawab bahwa ia sangat fan terhadap Kong Wen karena semua novel yang Kong Wen buat selalu membuatnya terhibur. Tiba-tiba ada telepon dari Tuling, di mana Tuling memasakkan Guaning untuk langsung memfatalitinya. Guaning cuma bisa jawab, sabar dulu anjing. Lalu scene berpindah pada dunia paralel di mana novel Kong Wen hidup. Seorang pemuda bernama Kong Wen sedang dikejar-kejar oleh pasukan Redman. Sial sekali, Kong Wen tidak bisa melanjutkan pelariannya karena jalannya buntu. Untung saja ada seorang kakaknya menyelamatkan Kong Wen. Lalu seorang kakak pun menyuruh Kong Wen untuk lompat saja ke bawah supaya ia bisa selamat. Kakak Kong Wen pun langsung adu mekanik dengan pasukan Redman. Di bawah, Kong Wen ternyata masih hidup dan akan naik ke atas untuk menyelamatkan kakaknya. Betapa sedihnya Kong Wen saat melihat kakaknya difataliti oleh Pak Tua. Akan tetapi, Pak Tua tersebut juga merasakan tusukan pedang di belakangnya. Hal itu pun membuat Pak Tua tidak bisa menyerang lagi. Kong Wen pun dengan marah menusuk Pak Tua lebih dalam lagi sampai membuat Pak Tua tersebut ganti alam. Lalu Kong Wen pun mengubur kakaknya. Kong Wen pun berjanji pada dirinya sendiri tidak akan menjadi penakut lagi dan ia akan pergi untuk menemui Redman karena ia sangat dendam atas kematian saudarinya. Tanpa diduga, armor yang berada pada Pak Tua berpindah dan menyelimuti tubuh Kong Wen. Armor tersebut adalah makhluk legenda bernama Black Armor yang sudah tertidur selama 40 tahun di tubuh Pak Tua. Lalu Armor mengatakan bahwa ia sudah menemukan inang, apalagi Kong Wen memiliki darah yang segar dan membuat Armor betah. Armor pun akan membantu Kong Wen untuk membunuh Redman. Kembali lagi di dunia nyata, Guaning yang selesai mematikan knalpot racing, Tuling pun datang dan menghukum Guaning karena kemarin Guaning tidak langsung membunuh Kong Wen. Karena hal itu, Guaning pun langsung bergegas menjalankan misinya dengan baik. Betapa herannya Guaning saat Kong Wen sudah berada di depan hotel. Kong Wen pun mengembalikan sebuah buku catatan Guaning. Ternyata Kong Wen tahu keberadaan Guaning karena ada tertulis di buku catatannya. Di perjalanan, Kong Wen mengatakan buku Guaning sangatlah bermanfaat. Oleh karena buku itu, ia pun bisa melanjutkan novelnya. Namun Guaning cuma diam seperti cewek habis diputusin AA. Lalu saat Kong Wen memperbaiki sebuah pot bunga, Guaning pun mengambil batu bata untuk membunuhnya. Namun ngakak sekali, Kong Wen malah mengira Guaning membantunya. Aduh, sempak kuda. Karena Guaning sudah asik diajak bacot bareng, Kong Wen pun mulai curhat. Kong Wen pun mengatakan ia sangat merasa bersalah karena belum bisa membahagiakan orang tuanya. Maka dari sebab itu, Kong Wen memutuskan membuat sebuah novel dan berharap dari sebuah novel ciptaannya ia bisa menembus kesalahannya. Lalu Kong Wen melanjutkan novelnya. Tanpa pikir panjang, Guaning pun langsung melakukan misinya. Ia melemparkan batu sampai membuat Kong Wen pingsan. Kini Guaning akan membuat Kong Wen ganti alam. Lalu ada sebuah nyanyian yang sama persis seperti ciptaan Guaning untuk putri kesayangannya. Hal itu pun membuat Guaning menunda membunuh Kong Wen. Lalu Guaning pun mengejar seorang anak yang menyanyikan lagu itu. Guaning kini bertemu dengan dua lelaki penculik anak di scene awal tadi. Guaning langsung menyerang mereka dan memaksakan mereka untuk menjawab di mana putrinya. Betapa sedihnya Guaning saat mengetahui putrinya sudah ganti alam. Ternyata penculik anak tersebut membius putri Guaning berlebihan. Oleh karena itu membuat anak Guaning ganti alam. Dengan penuh kemarahan, Guaning mencekik penculik anak sampai pucat. Lalu Tuling datang menghentikan perbuatan Guaning. Di dalam mobil Tuling berusaha menenangkan Guaning. Tuling pun menyemangati Guaning dengan perkataan mungkin saja anaknya masih hidup. Keesokan harinya, Guaning bertemu dengan Kong Wen. Kong Wen mengatakan bahwa ia akan membuat sebuah novel yang mirip dengan karakter Guaning karena ia mendapatkan sebuah ide dari catatan Guaning. Kong Wen pun memberikan sebuah buku karangannya yang belum sempurna. Betapa kagetnya Guaning saat melihat cerita tersebut sama persis seperti mimpinya. Apalagi ditambah dengan cerita seorang anak bernama Juicy berumur 10 tahun. Guaning pun sekarang tidak mau lagi bekerja sama dengan Tuling.
Di dunia paralel, Josie, seorang anak gadis berusia 10 tahun, sedang menarik saudaranya yang telah ganti alam, lalu dihampiri oleh Kong Wen. Josie dengan senjata dapur mengancam Kong Wen. Kong Wen pun mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu. Lalu mereka pun menguburkan mayat saudari Josie. Karena saat itu tidak ada gopeng, Josie pun berterima kasih dengan memainkan seruling. Tanpa mereka ketahui, seorang prajurit merah mendengar seruling Josie. Mereka pun tidak sadar waktunya sudah sore. Hal itu pun membuat mereka sangat takut karena sore hari prajurit merah akan bangun dan membunuh siapa saja. Mereka pun dikejar oleh prajurit merah. Lalu prajurit merah kehilangan jejak mereka. Dari samping, Kong Wen memukul prajurit merah di kepala sampai helmnya pecah. Rupanya prajurit merah adalah sosok manusia juga. Lalu karena matahari sudah terbenam, prajurit merah pun terdiam dan tidak menyerang lagi. Josie pun menceritakan tentang kotanya kepada Kong Wen, di mana dulu Redman memiliki saudara bernama Juliatim. Mereka berdua sangat disayangi oleh Kaisar. Dan pada saat Kaisar ganti alam, Redman pun menyuruh Juliatim untuk tunduk kepadanya. Karena tidak terima, Juliatim pun menyerang Redman. Karena hal itu, Juliatim pun dianggap oleh Redman pengkhianat. Seluruh klan Juliatim pun dibunuh oleh Redman. Mereka pun tiba di rumah. Josie pun menceritakan bahwa orang tuanya hilang saat sore hari. Josie pun beranggapan prajurit merah telah membawa mereka. Tiba-tiba datang banyak sekali penjarah untuk membantai mereka berdua. Saat itulah Black Armor terbangun dan berbicara dengan Kong Wen. Lalu Armor pun keluar dan membantai semua penjarah dengan cara mengenaskan. Lalu tersisa seorang anak di sana. Saat Armor akan membunuh anak tersebut, Kong Wen pun menghentikannya. Betapa kagetnya Armor saat mengetahui tubuhnya bisa dikendalikan oleh Kong Wen karena Armor sudah meminum banyak sekali darah Kong Wen. Di dunia nyata, sekarang Guaning akan melindungi Kong Wen dari Limu. Ia pun akan membantu Kong Wen untuk menyelesaikan novelnya. Lalu datang Tuling untuk membunuh Kong Wen. Tuling pun mendengar obrolan Kong Wen dan Guaning. Guaning bertanya pada Kong Wen siapa yang difoto ini. Kong Wen pun mengatakan kalau itu adalah ayahnya yang bekerja sama dengan Limu. Bisa dikatakan ayahnya Kong Wen adalah sahabat baiknya Limu. Namun ayahnya meninggal karena tragedi kecelakaan. Kisah ayahnya pun sangat mirip dengan Redman dan Juliatim. Tuling pun yang mendengar obrolan mereka menunda dulu untuk membunuh Kong Wen. Ia pun meminta penjelasan terhadap Limu. Namun Limu menyembunyikan semua pada Tuling. Hal itu pun membuat Tuling berhenti bekerja sama untuk Limu. Saat Tuling bergegas pulang, tiba-tiba ada sosok Om sedang mengawasi mobilnya. Lalu Om tersebut menyertum Tuling sampai membuatnya pingsan. Oh, ternyata mereka berdua adalah anak buah kiriman dari Limu. Di perpustakaan, Guaning sudah mengetahui bahwa ada anak buahnya Limu yang akan membunuh Kong Wen dengan banyaknya bola putih keras. Ya begitulah. Lalu Guaning turun ke bawah menyerang mereka berdua. Tentu saja Guaning kewalahan menghadapi mereka. Guaning pun berhasil membunuh si Listrik dengan sarung karet. Sekarang tersisa si Kebal. Karena si Kebal kewalahan menghadapi Guaning, ia pun menyuntikkan ramuan yang membuatnya sangat kuat. Hampir saja Guaning ganti alam dibuat oleh si Kebal. Namun Tuling tepat waktu menolong Guaning. Lalu si Kebal berhasil dibuat pingsan oleh Guaning. Kembali lagi di dunia novel, Kong Wen ditemani oleh Josie menuju ke istana Redman. Mereka pun sangat panik saat melihat banyak sekali prajurit merah. Namun hokinya mereka karena prajurit merah sedang tertidur. Jika tidak, ya tahulah apa yang akan terjadi. Lalu mereka berdua menuju ke istana. Mereka pun heran karena mendengar ada suara dentuman. Dengan penuh semangat Kong Wen menantang Redman. "Oh Redman, di mana kamu? Keluarlah supaya kita bisa adu mekanik." Begitulah kira-kira bacotan mereka. Oh my god, Redman pun bangun. Langsung ciut gak tuh nyalinya Kong Wen. Redman pun melemparkan batu. Lalu Redman memberitahu bahwa Kong Wen merupakan anak Juliatim. Juliatim sendiri adalah saudara yang sangat ia rindukan. Rindu tapi kok dibunuh ya? Lalu Redman pun mengajak Kong Wen menemui ayahnya. Rupanya ayah Kong Wen dikubur di bawah pohon besar. Betapa marahnya Kong Wen saat mengetahui kebenaran. Ia pun adu mekanik dengan Redman. Kong Wen pun bekerja sama dengan Armor.
mereka pun sangat kewalahan menghadapi Redman yang begitu besar, sampai armor harus hancur dalam genggaman Redman. Kini Kong Wen pun akan dibunuh oleh Redman. Lalu Juicy memainkan sulingnya untuk mengalihkan perhatian Redman. Karena Redman kepanasan mendengarnya, ia pun menarik Juicy ke dalam perutnya. Kemudian cerita pun berhenti karena di dunia nyata salah satu dari anak buah Limu melukai Kong Wen. Lalu Kong Wen pun harus dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Limu ternyata sudah berada di sana. Ia pun dengan bahagia mengatakan misinya sudah selesai karena ia sudah menyelamatkan dirinya. Tanpa pikir panjang, Guaning pun melanjutkan novel tersebut. Dunia paralel pun berlanjut, di mana Juicy yang sudah berada di dalam perut Redman masih saja memainkan sulingnya. Lalu ayah Juicy pun datang dengan meriam FF. Ayah Juicy pun menembak Redman bertubi-tubi. Namun bisa kita lihat ayahnya Juicy bukanlah tandingannya. Semangat dari anaknya membuat Guaning yang berada di dalam dunia paralel semakin semangat dan menahan pukulan Redman. Lalu Guaning menyuruh Kong Wen untuk mencabut pedang pada bagian kepala Redman. Mereka pun bekerja sama untuk membunuh Redman. Lalu mereka pun berhasil membunuh Redman dengan membelahnya. Di dunia nyata, Guaning dengan penuh harapan akan anaknya masih hidup, ia pun turun ke bawah. Betapa sedih dan terharunya Guaning saat melihat anaknya masih hidup. Anaknya pun bersama dengan anak yang menyanyikan lagu pada saat kemarin itu. Begitu juga di dunia paralel, Juicy bertemu dengan ayahnya dan film pun sudah berakhir. Oke lah, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.